yang punya tangan, Pak. Kan begitu. Izin Bapak. Ya. Jadi maksud saya bahwa iman kan kita dalam Ibrani 11 kan iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi iman dalam konteks ini berarti penerimaan. Respon kita kepada firman. Betul. Itu yang saya maksudkan. Respon kita kepada firman, karena itu kan iman timbul dari pendengaran firman Allah. Ya. Tapi itu respon kita itu adalah bagian yang kita menerima anugerah Allah. Berarti kalau seseorang berdosa atau tinggal dalam dosa, sama dengan dia tidak mau menerima keselamatan. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Jadi maksud saya itu ada dua hal yang berbeda. Oke. Jadi seperti ini. Anggap saja ini keselamatan, Pak ya. Keselamatan. Ini sudah selesai, Pak. Sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Tidak ada dasar yang membuat Tuhan itu mau menyelamatkan kita kecuali kasih karunia-Nya. Artinya dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, Pak. Bukan karena alasan kita. Gitu loh. Karena kita telah berdosa, kita harus mati. Karena kasih-Nya lah yang membuat kita melakukan itu. Nah, di sisi manusia, ya, tatkala Tuhan mati ini tidak ada sesuatu pun yang indah dari manusia yang membuat dia mati. Ini yang dimaksud dengan tidak bersyarat. Dia mati bukan karena kita dituntut melakukan sesuatu, karena kita mempunyai sesuatu sehingga dia mau mati. Tidak. Dia mati untuk kita yang tidak layak menerima kematiannya itu. Sebab manusia itu tidak layak. Makanya itulah disebut sebagai kasih karunia, kakak. Kasih karunia. Nah, jadi dari segi keselamatan ini tidak bersyarat, Pak. Keselamatan tidak bersyarat, Pak. Kasih Allah tidak bersyarat. Tetapi untuk menerima kasih ini yang dibutuhkan apa? Iman. Tapi itu bukan syarat. Ini sudah selesai keselamatan ini. Iman itu adalah respon kita terhadap pemberian Allah, mau terima atau tidak, gitu. Sesuatu yang bersyarat diterima dengan ketentuan, Pak. Gitu. Tetapi keselamatan diterima tidak dengan ketentuan. Nah, menerimanya itu gimana? Hanya mempercayai yang dikerjakan ini saja loh, Pak. Jadi, mempercayai itu adalah tangan lengan untuk menyambut keselamatan ini. Ya, Bapak jadi izin, berarti perumpamaan anak yang terhilang itu dia sudah makan makanan babi. Ya. Kalau seandainya dia tidak balik, ya tetap aja mati binasa. Ya, Pak, itu sebenarnya penekanan perumpamaan itu bukan seperti itu. Lihat, ada 3 perumpamaan, Pak. Ya, yang pertama tentang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Tekanannya sebenarnya bukan pada kembalinya itu, Pak. Ya, lihat, ini kan bicara soal keterpisahan dengan Allah, keterhilangan. Jadi yang pertama adalah bahwa perumpamaan domba yang hilang ini mengajarkan bahwa kita ini terhilang jauh dari Tuhan karena kebodohan. Domba selalu representasi dari binatang yang paling bodoh, yang paling lemah. Nah, kita terhilang karena kebodohan. Nah, domba yang hilang ini tidak bisa kembali kepada sang gembala kalau tidak dicari, Pak. Ya, tidak dicari. Ini sudah jelas. Nah, tetapi yang ditekankan adalah bahwa kita terhilang karena kebodohan. Nah, yang kedua tentang dirham yang hilang. Dirham hilang bukan karena dirhamnya, Pak. Yang salah yang mempunyai dirham itu. Jadi, dia hilang karena kelalaian si pemilik dirham. Tapi pemilik dirham bukan bicara soal Allah, Pak, tentu saja. Mungkin manusia lain yang tidak peduli pada keselamatan jiwa orang lain. Nah, yang ketiga, perumpamaan. Dan dirham harus dicari, Pak. Tapi domba yang hilang,
Anak yang hilang, dia itu kehilangan persekutuan dengan bapaknya karena apa? Karena pemberontakan, karena egois, karena tidak mau tunduk pada otoritas. Nah, yang ini tidak dicari, Pak, ditunggu. Maksudnya apa? Bahwa sebenarnya tawaran keselamatan itu masih ada, tinggal kita mau meresponnya atau tidak. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk menerima keselamatan itu. Dia menawarkan, barang siapa percaya, barang siapa menerima. Maksudnya seperti itu. Sementara keselamatan itu sendiri tak bersyarat. Anak ini pulang, anak ini diterima hanya perlu pulang aja. Nggak harus dia melakukan apa-apa untuk dia diterima di rumahnya, hanya perlu pulang saja, kan begitu. Domba ini ketemu tidak perlu melakukan apa-apa, ditemukan seperti dirham itu. Jadi itu yang saya maksudkan, bahwa keselamatan itu adalah manifestasi dari kasih karunia Allah yang tak bersyarat, perkenan Allah bahwa Allah itu berkenan menyelamatkan kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi semua karena kasih-Nya. Nah, kita dipanggil hanya untuk menerima, kita ditawari. Jadi Allah itu menawari kita keselamatan, Dia menunggu kita, tapi Dia tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya kepada-Nya. Nah, ini kan menjadi penting supaya kita tidak menjadi keliru ya, pada akhirnya kita legalistik. Ya, contoh, kita harus banyak berpuasa supaya kita lebih dikasihi Tuhan. Kita harus lebih banyak begini. Bukan, kita berpuasa karena memang kita sudah diselamatkan. Puasa tanpa keselamatan tidak ada artinya. Kita berbuat baik bukan untuk lebih dicintai Tuhan, tetapi karena kita dicintai Tuhan, kita harus berbuat baik, kan begitu. Jadi ini yang menjadi penting. Nah, ini kan supaya ini ada semacam batas tipis yang kalau kita keliru memahaminya, kita terjebak pada yang namanya legalistik. Kita terjebak pada legalistik. Ya, Pak Doni bisa tambah sekali lagi dulu, Pak Doni. Ya, iya. Pertanyaan saya tadi, dan saya paham yang dimaksud Pak Doni bahwa dari sisi Allah, keselamatan itu tidak bersyarat. Iya. Tapi sekarang dalam sisi manusia, jadi Pak Doni menerangkan bahwa respon itu tidak masuk dalam syarat. Ya, karena karya ini dilakukan, lihat ya, tolong baca ayat ini. Ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, lihat, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apakah itu keselamatan karena bersyarat, Pak? Masih seteru aja udah Dia mati untuk kita loh, Pak. Iya kan? Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian. Jadi perdamaian itu tanpa syarat, Pak. Itu yang saya maksudkan. Ketika kita masih memberontak, kita masih berdosa melawan Allah, Dia itu mati untuk kita. Keselamatan itu pemberian gratis. Namanya gratis, free, itu tanpa syarat. Tinggal menerimanya. Gitu. Iya, Pak Doni. Nah, kalau dikatakan syarat menerima dengan iman atau jalan menerima dengan iman, itu iya. Tapi keselamatan sendiri itu free, gratis, tis gitu. Gitu loh. Jadi gitu. Ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, maksudnya yang telah percaya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, kan seperti itu. Oke, Paulus lihat. Paulus itu tidak pernah ada pikiran untuk menerima Yesus. Tidak pernah ada hati untuk menjadi pengikut Kristus, tapi tiba-tiba Allah memanggil dia. Itu kasih karunia gitu. Dan dia hanya menerimanya dengan iman, kan begitu. Sementara keselamatan itu sudah tersedia untuk siapa saja tanpa syarat. Tua, muda, besar, kecil, dosa besar, dosa kecil, kan begitu. Diberi, ini loh, terimaan gitu loh. Nah, untuk menerima bagaimana?
ya percaya. Nah, kalau syarat menerima keselamatan, percaya mungkin bisa iya, dan iman mungkin iya. Maksudnya kan cara menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu sendiri free, gratis. Jadi makanya saya membedakan dua hal antara keselamatan yang free dengan respon kita ini loh Pak. Nah, meresponnya dengan apa? Dengan iman. Karena kalau menerima pemberian jam, merespon dengan mengulurkan dan mengambil jam tangan itu. Tapi kalau merespon keselamatan dengan percaya, tanya yang bersyarat. Tetapi bagaimana kita menerima keselamatan itu? Gitu. Keselamatan itu gratis Pak, free. Jadi saya ngomong sisi keselamatan. Jadi jam tangan ini gratis, free, ini sudah diberikan cuma-cuma. Hanya tinggal mengambilnya. Itu bukan syarat. Ini sudah di-free-kan ini. Bisa mengerti pemikiran ini ya? Ya bisa mungkin sedikit lagi mungkin ya. Penambahan cara berpikir Iya. Sekarang saya tidak melihat dari sisi Allah murni keselamatan tanpa syarat dari Allah. Tapi dari sisi manusia seperti untuk meresponi keselamatan itu hanya melalui iman. Karena kita tahu itu Tuhan. Berarti ada intervensi Tuhan kepada seseorang ketika orang itu beriman. Jadi di mana letak keadilan Tuhan? Contohnya tadi ketika Paulus saja menolak, tapi Tuhan dengan kasih karunia dalam sepertinya kalau saya pakai istilah seperti pemaksaan supaya Paulus bisa menerima dia. Dan sementara Tuhan tidak pakai cara Allah tidak memaksa Paulus Pak. Coba lihat kesaksiannya kepada di Kisah Rasul pasal 26. Lihat. Allah tidak memaksa, tapi dia menyatakan diri. Seperti sama dengan orang. Orang tidak pikir tidak pernah mau jadi Kristen, tiba-tiba ketemu Christian Prince gitu loh. Terus dia percaya. Anggap aja konteksnya sama seperti itu. Ya gini Pak, maksud saya begini Pak. Memang mungkin bukan dipaksa, tetapi cara Tuhan bekerja beda-beda. Iya. Teristimewa dibanding dengan yang lain. Jadi cara Tuhan bekerja bagi setiap manusia juga sangat berbeda-beda. Dan apakah ini karena masanya Pak, keadilan Tuhan berlaku? Ya berlaku Pak, pada masanya toh Pak. Semuanya itu keselamatan itu kan progresif ya. Kan progresif ya. Gitu. Jadi jangan lupa itu, keselamatan itu progresif. Sekalipun kita tidak punya pengalaman yang sedramatis Rasul Paulus, tetapi prinsipnya sama Pak, berjumpa dengan Yesus, menerima dia, lahir baru, selamat gitu. Gitu. Satu lagi Pak Doni, saya dari gambar Pak Doni tadi itu gambar orang dengan ada tali itu saya terinspirasi dua model, kira-kira yang mana yang tepat untuk final keselamatan ini. Satu orang di dalam sumur, Yesus sendiri masuk ke dalam sumur dan mengangkat orang tersebut. Oke. Kedua, ataukah orang yang dalam sumur itu Yesus sudah masuk tapi hanya mengulurkan tali, sehingga ketika orang itu memegang tali itu diangkat ke atas. Mana yang lebih cocok? Sebenarnya itu artinya sama saja. Enggak, yang pertama saya ini orang di dalam itu sama sekali diam, tidak berdaya, tapi Allah sendiri yang masuk ke dalam, mengangkat dengan tangannya, mengangkat ke atas. Yang kedua, Tuhan tidak masuk ke dalam, tapi mengulurkan tali. Jadi manusia itu tidak hanya diam, tapi memegang tali itu. Kira-kira konsep keselamatan yang mana, Pak? Ya sama saja, Pak. Kalau orang tidak mau diangkat, tidak mau diselamatkan, tetap analogi itu tidak cukup tidak cukup mewakili jalan keselamatan itu, Pak. Karena kan manusia ini kan dalam hal respon terhadap Yesus. Tapi kalau misalkan orang pingsan diangkat ya bisa aja, itu tidak mewakili. Mungkin lebih cocok adalah
ketika orang itu di dalam sumur, kemudian ada orang di luar, terus dia melihat ke dalam. Woi, tak lempar tali ya. Kamu nanti pegang talinya tak angkat. Tapi janji ya, bayar 1 juta. Itu bersyarat, Pak. Tapi janji ya, bayar 1 juta. Kalau nggak bayar 1 juta, tak kembalikan kamu ke sumur itu. Tapi ini enggak. Hei, ini, terima tali ini, tak angkat. Dia menerima, itu tanpa syarat, Pak. Hanya tinggal menerima saja. Jadi mungkin saya bisa memahami sih semuanya itu, bahwa tidak ada seorang pun yang selamat tanpa iman. Tapi keselamatan itu sendiri gratis, kan begitu, tanpa syarat. Itu yang menjadi persoalan. Izin Bapak. Nah, makanya iman itu adalah respon kita terhadap pemberian Allah, menerima atau menolak, itu aja. Ya, Bapak izin, seperti 2 penjahat disalib. Ya. Itu mungkin bisa menggambarkan ya tentang respon itu. Ya, yang satu menghujat, tapi yang satu bertobat, kan begitu. Sebenarnya orang itu masuk surga bukan karena dia bertobat, karena dia mempercayai Yesus yang sudah mati untuk dia itu, kan seperti itu. Jadi Yesus menerima dia tanpa syarat, Pak. Itu hanya tinggal dia mau menerima Yesus atau tidak, mau mengakui Yesus atau tidak. Makanya saya mengatakan iman itu adalah lengan atau tangan untuk menyambut berkat. Bukan syarat, tapi lengan untuk menyambut berkat. Sementara berkat itu sudah utuh diberikan kepada kita, free. Kita menyambutnya. Dan cara menyambutnya dengan iman. Gitu. Jadi iman itu adalah respon, cara menyambut keselamatan yang gratis itu. Bukan syarat keselamatan, bukan, tapi cara bagaimana kita menyambut hidup kekal, ya iman, percaya, kan seperti itu. Haleluya, terima kasih Bapak. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa seperti pelajaran dosa kemarin, kenapa saya kekeh di sini, karena memang PB itu menolak legalisme, Pak. Semua usaha manusia yang akan ditambahkan pada keselamatan itu syarat. Itu tidak diterima. Bahkan kredit poin yang kita tawarkan untuk kesombongan kita pun itu ditolak. Tetapi juga sebaliknya, karena dibebaskan cuma-cuma gratis tanpa usaha sedikit pun, tidak berarti bahwa manusia harus berbuat. Jadi syarat itu perbuatan baik. Iman itu adalah lengan, tangan menyambut pemberian yang free itu, yang gratis itu. Seperti itu. Misi Pak. Oke, ya, Sarjud. Bagaimana dengan Efesus 2 ayat 8 gitu Pak? Iya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu penerimaan kita. Kasih karunianya sudah utuh, itu pemberian utuh. Seperti jam tangan ini diterima saudara Jose, ini utuh, tinggal menerimanya aja. Dengan apa? Ulurkan tanganmu, kan begitu. Makanya kenapa saya katakan iman itu lengan atau tangan untuk menerima keselamatan itu. Tapi kalau saudara Jo saya tawari, Jo, pakai Jo, tak kasih kamu hanya 1 saja, pijit saya 2 jam, nah itu bersyarat. Tapi kalau terima ini buat kamu, udah free, gratis, tinggal disambut aja. Maka penyambutan itu bukan syarat pemberian saya, itu adalah langkah atau tindakan menerima pemberian saya. Bisa dipahami ya? Bisa, jadi Pak. Jangan sampai kita mengacaukan bahwa keselamatan plus perbuatan baik, karena syarat itu mengindikasikan adanya bagian kita dalam keselamatan itu. Keselamatan sendiri utuh dari Tuhan. Pemberian sempurna. Ya, Bapak izin, berarti pelayanan kita hanya tindakan untuk menolong semua manusia, punya tindakan menerima saja. Iya, betul Pak. Kita hanya membagikan Injil. Kita membagikan Yesus.
Jadi kita adalah saksi, Pak. Ingat, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi Injil, saksi Kristus. Sekali lagi, tugas kita adalah tanggung jawab kita mewartakan. Orang hanya tinggal menerima saja. Yang kita wartakan, kamu percaya Yesus, selamat. Apa yang saya buat? Tuh? Percaya, sudah dikerjakan keselamatan itu. Makanya percaya itu lengan, tangan untuk menerima anugerah itu. Keselamatannya udah tuntas 2000 tahun yang lalu, Pak. Itu fakta sejarah. Kematian dan kebangkitan Yesus 2 tahun yang lalu. Orang sekarang tinggal menerima apa yang dikerjakan, 2000 tahun yang lalu itu. Seperti itu. Betul sekali, kita hanya mewartakan kabar sukacita. Sementara pertobatan pekerjaan roh, kelahiran baru pekerjaan roh, adopsi, ketika orang menyambut keselamatan, saat itu juga, Pak, dia diampuni, dia didamaikan, dia dilahirkan baru, dia diangkat menjadi anak, sehingga orang yang di atas kayu salib itu langsung masuk surga. Dan begitu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Allah. Gitu. Mungkin ada yang perlu memperjelas lagi, silakan. Ini penting soalnya. Jangan sampai kita terjebak kepada legalisme. Saya sudah stop share ya. Oke. Nah, begini Pak. Dari penjelasan tadi, ya, iman itu sumbernya dari kita atau dari Allah, begitu Pak? Iman itu sumbernya dari Allah, Pak. Jadi gini loh, kita ini karena kerusakan total, kita menjadi tidak sanggup. Kalau bukan Bapa yang menarik orang kepadaku, orang tidak akan percaya. Artinya apa? Semua aspek kehidupan itu telah dipengaruhi oleh dosa. Kita telah mati, orang mati itu nggak bisa merespon apa-apa. Makanya kita yang hidup dalam gelap itu tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat kasih karunia. Nah, ketika Injil diberitakan, Allah itu menolong manusia dengan kesaksian internal dalam hatinya itu untuk melihat, aku berdosa, Tuhan juru selamat, aku harus. Nah, ketika dia percaya, itu bukan syarat, itu penerimaan. Jadi keselamatannya sendiri itu free, menerimanya dengan iman. Ini harus dibedakan, supaya kita nanti tidak salah. Keselamatan bersyaratnya harus berbuat baik, misalkan begitu. Kan seperti itu. Maksudnya konsep menerima itu apakah bisa disandingkan dengan iman? Iya, iman dan percaya kan sama. Iman itu, ya pistis, itu juga percaya. Barang siapa percaya kepadanya tidak bisa. Barang siapa, ya coba kita lihat aja, iman itu apa yang digunakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita coba membandingkan dengan Ibrani pasal itu 1 ya ayat 6. Lihat di sini. Itu kan kata saja, penggunaan kata. Ya, for God so loved the world he gave his one and only son that whosoever believe, ya. Ini apa ini? Pisteo, sama. Pisteo itu to believe. To believe itu trust. Tidak disebut faith. Jadi pisteo. To believe, ya, trust. Ya. Ini atau put one's faith in, jadi percaya. Jadi ini kata-kata yang sama. Trust with an implication that action based on that trust may follow. Jadi yang dimaksud pisteo itu adalah kepercayaan dengan implikasi seseorang itu akan bertindak, bersikap berdasarkan kepercayaannya itu. Nah, apakah ini sama dengan Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6? Coba kita lihat. Pasal
11, Pak. 11. Oh iya, 11 ayat 6. Iya. Oke. Lihat, and without faith. Faith ini apa? Sama pistis, dari kata pisteo dan pistis itu sama loh. Sama ini, lihat. Faith, faithfulness, belief, trust juga artinya, lihat. With an implication that action based on that trust may follow. Jadi sama sebenarnya. Kata dasarnya itu pisteo. Pistis, pisteo. Ini kata kerja, itu kata benda. Jadi percaya yang dimaksud di Yohanes 16 itu ya iman, ya faith, ya trust, ya belief, sama dengan di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Makanya itu adalah lengan, tangan untuk menerima anugerah yang tak bersyarat itu. Jadi kalau kasih karunia kan tak bersyarat. Free. Berarti orang yang tidak dikaruniakan iman, berarti dia, kalau saya bilang artinya, berarti itu sudah memang tidak diselamatkan. Tidak, Pak. Semua orang itu akan diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, masalahnya orang itu menolak, Pak. Makanya barang siapa percaya, barang siapa tidak percaya. Jadi sebenarnya kerusakan total itu tidak menghilangkan semua kemampuan orang itu untuk mengerti kebenaran. Ingat, Bapamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik. Artinya orang belum lahir baru pun itu tahu berbuat baik, Pak. Jadi semua orang diberi kesempatan yang sama melalui pemberitaan Injil. Dan Roh Tuhan itu memberikan karunia yang sama, pengertian, disadarkan, dibuka hatinya. Tapi perkara dia terbuka dan menerima, terbuka dan menolak, itu kan lain cerita, Pak. Itu tergantung will dari orang itu, gitu. Keinginan dari orang begini, itu. Ya, maksud saya, kalau kan iman itu karunia Tuhan, kan? Ya, betul. Saya, apabila orang saya contoh kasus saya misalnya Firaun, ya. Berkali-kali firman Tuhan datang untuk berkata supaya dia membiarkan bangsa Israel keluar, dia tidak terima. Jadi di situ pembacaan di kitab itu kan berkata bahwa Tuhan yang membuat hatinya keras. Nah, apakah ini bisa kita samakan dengan orang yang mengeraskan hati? Apakah ini? Betul. Jadi begini, Pak. Ayat 4 dan ayat pasal 4 dan pasal 6 atau 7 itu berbeda, Pak. Ya. Pada pasal sebelumnya dikatakan Fir'aun mengeraskan hati. Fir'aun mengeraskan hati. Tapi pada pasal berikutnya Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi sebenarnya Allah mengeraskan hati seseorang karena memang Tuhan juga tahu orang itu mengeraskan hatinya, Pak. Gitu. Makanya orang yang berbuat jahat bertambah jahat. Itu sama dengan supaya kita tidak salah ya. Jadi Bapak harus membaca semuanya, tidak hanya satu bagian ayatnya saja. Ini contoh. Setelah Allah berbicara tentang mengeraskan hati, Fir'aun mengeraskan ya. Lihat ini. Di pasal yang keempat dikatakan aku akan mengeraskan hatinya, lihat. Aku akan mengeraskan hatinya. Kemudian di pasal yang berikutnya, di pasal 7. Izin Bapak share screen tidak keluar. Screen-nya keluar, Pak. Oh, saya belum share screen ya. Sorry. Ya, Pak. Iya. Oke. Jadi beberapa kali memang Allah mengatakan di dalam pasal yang keempat itu, lihat. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun kan. Ini.
tetapi aku mengeraskan hatinya. Tetapi di sisi lain memang Fir'aun juga mengeraskan hatinya sendiri gitu. Dia berkeras untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Jadi ya Tuhan kan berdaulat ya melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi Tuhan tidak pernah melawan kasih dan keadilannya. Kita harus tahu itu ya. Atribut kasih dan keadilan Allah itu tidak bisa diganggu gugat. Apapun yang dia lakukan kepada manusia, kepada siapapun juga, itu berdasarkan kasih dan keadilan. Tidak mungkin Allah itu bertindak salah. Dan ini harus kita percayai dari Tuhan. Gitu. Kita harus menerima itu yang dilakukan oleh siapapun juga, termasuk kepada Paulus itu. Ketika Paulus menerima penglihatan itu, dia berkata apa? Sedikit pun aku tidak mengeraskan hati. Aku tidak menolak, tetapi aku percaya. Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama, termasuk Agripa, dia punya kesempatan yang sama ketika Paulus memberitakan Injil. Sampai-sampai dia berkata, Festus berkata gila kau Paulus, kemudian karena mendengar kata gila itu, kata Agripa, Paulus, hampir-hampir saja kamu membuat aku jadi orang Kristen. Sebenarnya hatinya udah dibuka sama Tuhan Agripa ini, tetapi tidak seperti Lydia. Ketika Lydia dibuka hatinya, dia percaya dan dibaptis. Tetapi Agripa ketika dibuka hatinya, dia tahu itu benar, hampir-hampir aku jadi orang Kristen. Jadi saya mau menegaskan bahwa sebenarnya Allah itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Allah itu mengutus penginjil-penginjil. Allah itu Roh Kudusnya diberikan untuk menginsafkan orang dari dosa. Masalahnya mau diinsafkan atau tidak, itu saja. Makanya barang siapa yang menerimanya. Artinya pemberian diberikan, ya orang ditolong untuk menerima, tinggal dia menerima atau tidak. Jadi di sini Allah tidak mau kontras antara kasih dan keadilannya. Dia mau ketemu itu. Makanya di Matius pasal 24, setelah Injil diberitakan pada segala makhluk, baru tibalah kesudahannya. Artinya apa? Semua kesempatan telah diberikan kepada semua orang. Allah tidak berhutang. Semua orang diberi kesempatan untuk percaya. Penginjil diberikan, mujizat diberikan berita Injil. Kemudian Roh Kudus bekerja di antara mereka. Tinggal percaya atau tidak. Jadi ketika orang Yesus datang, tidak ada yang protes lagi. Loh kan sudah aku beritakan Injil. Kan udah aku Injilku. Kan Roh Kudus bekerja tapi kamu tidak mau menerima. Ya salahmu sendiri. Jadi tetap saja intinya bahwa keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Terima. Tanpa melakukan apa-apa. Terima. Jadi iman itu adalah menerima. Dan begitu. Bukan syarat keselamatan. Tapi kalau cara menerima, ya itu respon kita terhadap pemberian. Sekali lagi itu adalah lengan, tangan untuk menyambut pemberian Allah atas kita. Oke, besok saya akan coba tak baca referensi beberapa lagi, siapa tahu penjelasan saya salah, nanti ya saya bertobat kalau saya salah. Tapi kalau saya benar ya saya tetap di sini ya begitu. Saya tetap di sini ya. Coba nanti saya baca-baca lagi beberapa referensi. Saya akan kemukakan besok mengenai apa maksudnya keselamatan tidak bersyarat itu. Baik, Pak Rene masih bersama-sama kita ini Pak Rene. Oke. Foto-foto. Sepertinya hanya saya yang ceria kayaknya ini. Sepertinya pembahasannya seru sekali. Mungkin karena kopinya. Ini kopinya 4 sendok ini. Karena sudah sore jadi Pak. Iya Pak, mari Pak. Baik, sebelum kita berdoa, besok kita masuk jam 12 aja ya. Jadi kita besok masuk jam 12 saja. Iya, lebih bagus Om. Ya, jadi saya
ngajar jam 10 sampai 11.40 kita langsung masuk aja supaya tidak terlalu sore. Ya, Pak. Oke, baik Pak Roni. Oke. Haleluya. Kita berdoa, kita foto dulu 1, 2, 3. Belum. Saya belum masuk. Pak Aser ini lambat-lambat ya, Pak Aser. Pak Aser terlalu banyak sate kambing jadi. Oke, saya ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Om. Oke, makasih Pak Ketua, silakan. Serius jadi. Baik, ya sangat seru sekali. Terima kasih Pak Dosen. Kita sudah banyak pembahasan kita pada sore hari ini sangat memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Dan sore ini kita mau mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini dengan doa, nanti dengan kasih Kristus Pak Peter Tomaso yang bawakan kita dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Terberkati. Ya, amin. Terima kasih Bapak dosen. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak.